Pengalaman mistis yang tidak pernah bisa terlupakan di sepanjang hidupnya Dimas. Yang dimana pada saat dia melakukan kegiatan ospek, dia itu mendapatkan tugas atau misi untuk mengganti sesajen di setiap pos. Tapi justru malah terjadi bukan hanya mistis saja, tapi terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan. Karena seniornya, kakak kelasnya, itu mengalami kecelakaan hingga kehilangan nyawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur teman-teman? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah pengalaman pribadi yang tentunya ini adalah pengalaman mistis yang gak terlupakan oleh narasumber kita. Yang dimana ini kejadian yang dialami pada saat narasumber kita ini lagi menjalani kegiatan atau masa ospek. Untuk kisah kali ini, nama tokohnya, lokasi, dan tempatnya tidak disamarkan. Walaupun tidak semuanya, ada beberapa yang sengaja disamarkan. Dan ini demi untuk menjaga privasi ya, untuk nama yang disamarkan ini. Karena kejadian mistis, pengalaman yang dialami oleh narasumber kita, memang selain mistis itu juga ada kejadian yang mengenaskan. Pada saat narasumber kita ini sedang menjalankan kegiatan ospeknya. Jadi narasumber kita ini namanya Dimas. Dia ini adalah seorang mahasiswa baru, seperti biasa kayak misalkan di jenjang pendidikan SMP, SMA itu kan ada kayak MOS gitu kan. Nah ketika di perguruan tinggi itu namanya ospek. Ya kalau saya salah keliru tolong dikoreksi ya. Antara ospek itu bener nggak, maksudnya kegiatan kayak MOS gitu loh, kayak di sekolah-sekolah SMP SMA. Nah itu pasti kalau melakukan kegiatan MOS atau ospek gitu kan ada kegiatan yang namanya jurit malam. Nah jadi Dimas ini semua satu rombongan mahasiswa baru, baik itu cewek cowok, semuanya melakukan kegiatan ospek. Nah gimana dengan kelengkapan ceritanya, pengalaman mistisnya seperti apa yang katanya nggak terlupakan dan bahkan ada kejadian yang mengenaskan di situ. Nah kalian penasaran kan pasti? Ya udah nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Dimas bercerita, pada saat itu Dimas dan semua teman-temannya mahasiswa baru ini, mereka itu tengah melakukan kegiatan ospek di malam terakhir. Dan kegiatan ospek mereka itu berlokasikan atau bertempat di Parakan Salak, di Gunung Salak. Mungkin bagi kalian udah nggak asing lagi ya namanya Gunung Salak kan. Di situ juga banyak sekali berbagai macam cerita mistisnya, keangkerannya, mitosnya seperti apa. Kalian pasti udah nggak asing lagi tuh yang namanya Gunung Salak. Dan sebagai malam terakhir yang pada saat itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Dan ini memang bukan ketidaksengajaan karena memang kegiatan ospek itu memang udah dirancang. Karena ada kegiatan jurit malamnya. Jadi memang udah dihitung selama ospek itu nanti di malam terakhirnya jatuh pada malam Jumat Kliwon. Dan malam Jumat Kliwon itu ya seperti yang kita tahu, malam yang penuh dengan kemistisannya, mitosnya. Walaupun sih sebenarnya biasa aja, sama aja kayak malam-malam Jumat seperti yang malam Jumat biasanya. Tapi bagi sebagian orang, malam Jumat Kliwon itu kental banget dengan aura mistisnya itu. Nah jadi pada malam Jumat Kliwon, di malam terakhir mereka ini melakukan kegiatan ospek di Parakan Salak, di Gunung Salak. Jadi para kakak kelasnya si Dimas itu mengadakan yang namanya jurit malam barusan yang saya bilang. Dan bahkan kegiatan jurit malam di malam terakhir itu di malam Jumat Kliwon ini ada yang nggak biasa. Karena apa nggak biasanya? Karena melibatkan tokoh atau ya orang pintar daerah setempat. Kenapa harus melibatkan orang pintar daerah setempat? Ya yang seperti kita tahu Gunung Salak itu dengan keangkerannya, kemistisannya, mitosnya, berbagai macam cerita, legenda. Nah sehingga kenapa memakai jasa orang pintar daerah tersebut? Karena untuk antisipasi manakala nanti ada kejadian yang di luar kendali. Jadi pada kegiatan ospek di malam terakhir, di malam Jumat Kliwon tersebut, mereka ini, Dimas dan semua kawan-kawannya, mereka ini diwajibkan
untuk mengumpulkan sejumlah sesajen pada lintasan tertentu dan menggantinya dengan sesajen yang akan mereka bawa. Dan itu dilakukan secara bergantian sendiri-sendiri. Jadi nggak satu kelompok terus bareng-bareng gitu, nggak. Tapi sendiri-sendiri, satu-satu. Dan dari percakapan atau obrolan singkat dari para kakak kelas ini, terungkap bahwa ada teman wanita si Dimas dan semuanya yang mendapatkan giliran untuk mengganti sesajen di depan Dimas dan teman-temannya. Maksudnya gilirannya tuh di depan, duluan. Ternyata si wanita tersebut itu pingsan karena melihat sesuatu. Sesuatunya itu apa? Ya tentu saja sesuatu yang menyeramkan, makhluk gaib. Ya karena lokasinya itu di Gunung Salak. Nah di sini Dimas dia lega tuh pas ketika mendengar ada kabar bahwa salah satu teman dari mereka si cewek ini pingsan karena melihat sesuatu. Nah Dimas tuh sampai ngomong dalam hati tuh, wah selamat nih, acaranya bakalan gagal nih soalnya ada yang kesurupan. Nah jadi karena itu udah bahaya makanya ini pasti bakalan dihentiin nih kegiatannya. Nah Dimas itu udah berharap kayak gitu. Tapi ternyata nasib, karena kegiatan tersebut nggak dihentikan, tapi justru malah dilanjutkan. Jadi justru malah ketika ada temannya yang pingsan nih si cewek, itu jadi kayak tambah semangat untuk melakukan kegiatan jurit malamnya. Jadi suasananya udah mulai serem nih, udah horor, dan udah sangat menantang, dan itu memang momen yang ditunggu-tunggu. Nah itu kan tadi dari kelompok si cewek-cewek kan. Kemudian tibalah nih giliran kelompok cowok-cowok termasuk Dimas. Nah ceritanya waktu itu udah mulai masuk tengah malam. Dan kelompok putra Dimas dan kawan-kawannya itu mendapatkan giliran. Dan hal yang sama pun terjadi kayak yang dialami si cewek tadi. Jadi ada salah seorang temannya Dimas cowok yang gak disebutin namanya. Intinya mengalami kejadian yang sama dengan si cewek tadi. Katanya ngeliat sesuatu kemudian saking takutnya terus terpatung dan ya nggak bisa mengendalikan, akhirnya dia pingsan. Walaupun udah ada mahasiswa yang pada pingsan nih, bukannya dihentikan tapi justru malah dilanjutkan. Yang seperti saya bilang barusan, momen. Jadi para kakak kelas ini kayak kesempatan gitu loh, wah ini beneran nih asik nih. Kegiatannya bakalan seru karena memang sangat menantang. Jadi tetap dilanjutkan tuh kegiatan ospek di malam terakhir, di malam Jumat Kliwon. Dan setelah semuanya mendapatkan giliran, tibalah gilirannya Dimas. Yang dimana Dimas ini ya sama kayak yang lainnya, harus masuk ke dalam area hutan yang dimana Dimas ini harus menukar sesajen yang memang sudah disiapkan di posko-posko tertentu. Nah sebelum si Dimas ini dia memulai gilirannya, dia berjalan menuju ke area hutan tersebut, itu kakak kelasnya itu sempat ngasih wejangan kepada Dimas. Dan gak cuma hanya kakak kelas atau senior-seniornya aja, tapi orang pintar tadi, orang pintar daerah setempat yang sebut saja namanya Abah Karta. Nah si orang pintar ini Abah Karta bersama kakak kelas itu ngasih wejangan ke Dimas agar si Dimas ini selalu berhati-hati, jaga norma kesopanan yang ada, adat istiadat setempat, dan untuk melewati jalur jurit malam ini dengan tertib, dengan sopan santun, dan jangan pernah ada rasa ujub takabur, apalagi sombong. Maksudnya ujub takabur dan juga sombong di sini apa? Ya maksudnya itu kayak seolah-olah apaan sih lu, makhluk gaib, makhluk gak nyata ini, nggak bakalan kenapa-kenapa gue mah. Nah, intinya seperti itu. Dan kata kakak kelas sama si Abah Karta, kalau nanti melihat sesuatu, Dimas ini harus tetap berdoa dan jangan takut, jangan panik. Dan Dimas ini memang harus benar-benar menyelesaikan tugasnya, yaitu mengganti sesajen di posko-posko tertentu. Dan waktu si Dimas ini lagi fokus mendengarkan wejangan dari para kakak kelas dan juga si Abah Karta, orang pinter ini, tiba-tiba Dimas ini mendengar suara keras dari kakak kelas. Dan karena teriakan yang keras dari kakak kelas itu membuat lamunannya Dimas itu buyar. Karena pada saat itu Dimas lagi membayangkan ketika dia masuk ke dalam area hutan kemudian mengganti sesajen, itu bakalan ada apa aja nih yang bakalan dia alamin, yang dia lihat. Itu lagi membayangkan, itu lagi fokus konsentrasi. Tapi karena suara dan nada yang keras dari kakak kelas, akhirnya Dimas pun kaget. Dan si kakak kelas ini yang teriak tadi itu tiba-tiba nanya ke si Dimas, kamu gimana, siap nggak? Kata si kakak kelas, kalau kamu memang udah siap bilang dari sekarang, dan kalau kamu mau nyerah bilang juga sekarang. Jangan terus kemudian nanti udah di dalam kamu nyerah, nanti yang ada kamu kayak yang lainnya pingsan di situ, bikin repot.
kata kakak kelas seperti itu. Dan kalau memang kamu nggak sanggup, bilang dari sekarang dan silahkan tuh kamu pakai rok itu. Sambil menunjuk ke suatu tempat kan, suatu titik yang ternyata memang di situ ada rok mini warnanya tuh pink atau merah jambu. Dan motifnya itu bunga-bunga mawar dan ada kayak gambar-gambar Hello Kitty gitu, warnanya pink. Dan kalau memang si Dimas nggak sanggup, Dimas suruh pakai itu dan balik lagi ke pos atau ke tenda lah ya. Dan di situ disaksikan semua temennya, dan temennya itu nggak semuanya itu cowok, tapi ada yang cewek juga. Dan itu pasti malu dong Dimasnya kalau pakai rok mini yang berwarna pink itu. Dimas langsung ngombatin dong, wah ini berabe nih, nggak beres nih. Daripada gua harus pakai rok mini warnanya pink, motifnya gambar mawar dan juga Hello Kitty, dan itu sangat malu, mendingan nggak apa-apa lah nekat dia selesaikan misinya. Kalau misalkan nanti di pertengahan jalan dia menyaksikan atau melihat sesuatu yang menyeramkan kayak misalkan kuntilanak, ya udahlah nggak apa-apa, bodo amat. Yang penting masih mendingan ngelihat kuntilanak daripada harus pakai rok mini. Siapa tahu kuntilanaknya ini cantik gitu. Dia untuk menghilangkan rasa gugup dan takutnya itu dia bercanda sendiri tuh di dalam hatinya. Akhirnya kemudian dengan spontan Dimas ini nggak pikir-pikir lagi, dia langsung mau. Dan si kakak kelas ini ngebentak si Dimas lagi. Kamu siap nggak? Berani nggak? Dimas dengan sigapnya, dengan spontan dia jawab, iya kak, saya sanggup kak, saya siap kak. Saya bakalan lakuin semua tugas saya kak. Saya nggak takut kak. Kata si Dimas seperti itu. Oke, bagus kalau kamu nggak takut. Nah ini nih, yang kayak gini nih yang saya suka, saya salut nih, pemberani. Tapi nggak tahu nanti ketika udah di dalam hutan, apakah segarang ini, kata kakak kelasnya seperti itu. Dan si kakak kelas ini sambil menyerahkan sebuah keranjang yang terbuat dari bambu, yang dimana di dalam keranjang bambu tersebut yang diserahkan kepada Dimas, itu ada berisi 5 buah tempurung kelapa. Dan di masing-masing tempurung kelapa itu ada isinya tuh kembang, bunga-bunga, intinya sesajen itulah. Dan setelah menyerahkan itu kepada Dimas, si kakak kelas ini pun kembali menegaskan kepada Dimas, kamu yakin nggak? Kamu sanggup nggak? Kalau nggak, mendingan bilang dari sekarang, mumpung kamu belum masuk. Maksudnya masuk ke area hutan tadi untuk mengganti sesajen. Enggak kak, saya udah siap kak, saya berani. Oke, baiklah kalau gitu. Sekarang silahkan kamu laksanakan tugas kamu dengan baik, kata kakak kelasnya. Terus ketika si Dimas ini mau dia menyelesaikan misinya, Dimas juga nggak lupa berpamitan kepada para kakak kelasnya itu dan juga kepada Abah Karta, yang dimana Abah Karta ini adalah seorang sesepuh di situ, orang yang pinter. Akhirnya Dimas pun melangkah masuk area hutan untuk mengganti sesajen di setiap posko. Walaupun Dimas mau, tapi dengan sangat-sangat terpaksa atau dipaksa untuk berani untuk melakukan misi itu. Kemudian Dimas akhirnya dia masuk ke dalam area hutan, dan setelah si Dimas ini melewati 2 belokan jalan setapak. Nah di sini kesendirian pun sangat dirasakan oleh si Dimas. Dia benar-benar seorang diri di tengah hutan dan tidak ada siapa-siapa. Hutannya itu gelap, dingin, yang terdengar itu hanya suara binatang-binatang malam. Nah saat si Dimas ini lagi merasa kesepian, dia ketakutan. Jadi Dimas itu yang nemenin cuma cahaya kuning, yaitu cahaya dari bulan yang nyorot ke bawah. Dan juga tetesan-tetesan air yang terjatuh dari dahan, dari ranting, yaitu tadi daun. Nah itu menambah suasana itu menjadi tambah hening dan juga semakin seram dan mencekam. Di sini walaupun Dimas dia sadar, ini bakalan banyak banget nih gangguan-gangguan, yang dimana gangguan-gangguan itu adalah ulah atau skenario dari para kakak kelasnya yang dengan tujuan untuk menghantui atau menakut-nakuti junior-juniornya ini agar mereka itu gagal. Tapi Dimas dia berusaha untuk tidak menghiraukan semua perasaannya. Dia tetap terus melangkah maju. Dan nggak tahu bagaimana tiba-tiba Dimas itu melihat ada sepasang mata berwarna merah menyala. Yang dimana sepasang mata berwarna merah menyala itu Dimas lihat dari kejauhan. Dan Dimas juga sempat mengira bahwa wah ini bohongan nih, nggak beneran. Ini pasti gue dikerjain nih sama kakak kelas nih. Kata si Dimas begitu bergumam di dalam hatinya. Dan pada saat Dimas ini lagi fokus melihat ke arah sepasang bola mata berwarna merah, tiba-tiba Dimas itu melihat ada sebuah bola api yang meluncur dengan cepatnya dari sampingnya si Dimas sendiri. Nah Dimas yang namanya masih muda kan, dan dia juga udah punya pikiran
apa nanti yang bakalan terjadi itu karena ulah kakak kelasnya. Jadi Dimas itu nggak ada ini pikiran negatif, dia berusaha untuk menepis pikiran-pikiran itu. Makanya ketika melihat sesuatu, mengalami sesuatu, Dimas itu dia mengaitkan dengan sesuatu yang masih bisa dilogikakan. Kalau di luar itu ya bagi Dimas bodo amat. Jadi kata Dimas gini, ketika melihat bola api yang terbang itu, wow, triknya sungguh luar biasa nih kakak kelas. Tapi sayang, aku nggak takut, kata Dimas gitu. Jadi kayak keluar tuh rasa sombongnya. Padahal di awal tadi kan ketika mau masuk area hutan, ketika mau jurit malam, itu ya berdoa dan jangan ujub, jangan takabur, dan juga jangan sombong. Nah saat itu Dimas udah terlanjur mengucapkan kalimat itu barusan. Tapi Dimas nggak peduli, pokoknya dia jalan terus biar selesai nih misinya. Terus kemudian Dimas melanjutkan dia berjalan dan menghampiri ke arah cahaya tersebut. Pasti itu checkpoint pertama, kata Dimas dalam hatinya seperti itu. Dan ternyata benar, itu adalah checkpoint pertama. Dan tanpa menunggu lama dan tanpa menunggu komando dari siapapun, Dimas kemudian bergegas dan mengambil dan juga mengganti sesajen tersebut. Dan gak lupa juga Dimas itu menancapkan sebuah dupa dan lalu kemudian membakar dupa itu. Dan kata Dimas, di lokasi tersebut, di checkpoint pertama atau di pos pertama, itu udah banyak banget bekas dupa yang tertancap dan terbakar. Yang dimana itu semua adalah dupa-dupa dari teman-temannya Dimas. Setelah semuanya selesai mengganti sesajen, kemudian membakar dupa, Dimas pun perlahan melangkahkan kakinya untuk menjauh dari pos 1 dan melanjutkan perjalanannya. Nah, tiba-tiba saat si Dimas ini dia mau melanjutkan perjalanan, menyelesaikan misi dan tugasnya tersebut, Dimas itu tiba-tiba mendengar suara seseorang yang seperti berbisik, parau, dan mengatakan, "Terima kasih." Seperti itu lur teman-teman. Sempat kaget Dimas ini, tapi kekagetannya itu, ketakutannya itu dia tepis. Wah, ide sound effect yang baik nih, yang bagus nih si kakak kelas. Dia mikirnya kayak gitu. Jadi setiap ada kejadian yang aneh yang sempat membuat dia takut, dia alihkan semuanya. Ini pasti ulah atau kakak kelasnya ini pada ngerjain. Biar si Dimas ini gagal kayak teman-temannya yang lain. Jadi Dimas itu punya prinsip seperti itu. Ketika dia takut melihat sesuatu, mendengar apapun itu, ini pasti kakak kelas ulahnya. Terus kemudian langkah demi langkah, perlahan-lahan Dimas ini dia menyusuri jalan setapak. Yang dimana jalan setapak di situ pada waktu itu sangat becek. Dan bunyi suara langkah kakinya si Dimas itu pun terdengar. Prek, prek, prek. Dan itu menurut Dimas bisa dijadikan teman untuk memecah kesunyian. Tapi anehnya, nggak lama setelah itu, Dimas juga mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Prek, prek, prek. Dan itu suara langkah kaki tersebut itu seolah-olah mengikuti si Dimas. Dimas berjalan, ikut berjalan, Dimas berhenti, ikut berhenti. Dan ketika Dimas dia berhenti dan menengok ke belakang, kalian tahu lur teman-teman apa yang dilihat sama Dimas? Ya, dia kaget sekaget-kagetnya. Karena ketika Dimas menoleh ke belakang, ternyata di situ udah ada sosok tinggi hitam besar yang berdiri di belakangnya Dimas. Dan ternyata dari tadi mengikuti si Dimas. Kaget dan juga sempat takut si Dimas. Tapi itu semua ditepis lagi sama Dimas. Satu lagi cobaan dari kreativitas si kakak kelas ini yang mencoba untuk menakut-nakutiku dengan menyamar sebagai sosok yang tinggi hitam dan besar. Walaupun sebenarnya dia udah takut banget. Dan Dimas juga sebenarnya nggak yakin kalau itu memang ulah kakak kelasnya. Tapi itu hanya sebagai cara untuk menepis rasa takutnya saja. Artinya Dimas mikirnya bodo amat lah. Mau itu penampakan kayak apa kayak, yang pasti semua yang terjadi itu karena ulah kakak kelasnya. Yang ada di dalam pikirannya Dimas pada saat itu, dia harus segera berjalan dan menyelesaikan semua tugas dan misinya. Dan pada saat si Dimas ini dia mulai bergegas lagi dan mempercepat langkahnya, tiba-tiba muncul benda berwarna putih yang berkelebat, dan itu adalah sosok pocong. Dan sosok putih yang terbang itu dia muncul dari arah balik pohon, yang dimana di situ ada pohon yang lumayan besar. Dan lokasi atau tempatnya si pohon ini lumayan agak berjarak sama jalanan setapak, tapi tetap kelihatan sama Dimas. Dimas tuh sampai kaget, wah anjir, apaan itu? Dan itu
lumayan banget membuat si Dimas itu sangat kaget. Tapi lagi-lagi si Dimas mengembalikan kepada ulah perbuatannya dari si kakak kelas ini yang menakut-nakuti Dimas agar dia gagal menyelesaikan tugasnya, sehingga Dimas mendapatkan hukuman. Terus kemudian si Dimas kembali lagi melihat ada cahaya. Dimas mikir dong, wah ini pasti checkpoint yang kedua nih. Tapi tepat persis ketika si Dimas ini mau bergegas menuju ke arah cahaya itu, tiba-tiba si Dimas mendengar suara dahan yang patah. Krak! Rotak, kedebuk. Terus kemudian ada suara rintihan yang tertahan, kayak rasa sakit tapi ditahan. Dan juga bermacam bisikan-bisikan kayak yang aduh sakit. Nah seperti itu kurang lebihnya. Nah akhirnya Dimas mikirnya kalau ini fix, ini bener-bener manusia 100%. Ini memang bener-bener manusia, pas sesuai dengan berbagai skenario yang sudah dirancang oleh kakak kelasnya. Nah kenapa sih Dimas itu mikir bahwa ini fix 100% manusia? Karena Dimas dengar suara jatuh, kemudian kayak suara kayak apa ya, kayak orang yang jatuh terus kemudian enak gitu loh, kayak gitu. Dengar terus ada suara rintihan-rintihan yang kayak ngerasa kesakitan. Walaupun memang sebenarnya dari tadi keanehan-keanehan itu memang udah dianggap sama Dimas itu ulah kakak kelasnya. Tapi untuk kali ini si pocong tersebut kemudian ada suara dahan yang jatuh, itu yang paling membuat Dimas yakin kalau itu adalah manusia. Maksudnya kakak kelas yang nakut-nakutin. Dan di dalam hatinya Dimas jujur dia bercerita, dia tuh sebenarnya dalam hati dia tertawa terbahak-bahak. Ternyata ada juga pocong yang gagal tayang dan bahkan sampai bunyi ngek kayak gitu lagi. Nah Dimas tuh mikirnya seperti itu sambil dia berlari-lari kecil, takut dia ketawa di situ karena saking ngerasa lucunya tuh pocong yang jatuh tadi. Karena memang bener sosok pocong itu adalah samaran atau kakak kelasnya yang menyamar sebagai pocong untuk menakut-nakuti Dimas. Tapi malah justru apes, kemudian dia terjatuh saat bergelayutan tuh di dahan atau di ranting, sehingga dia jatuh terus kemudian ya seperti itu barusan. Akhirnya Dimas dia melanjutkan perjalanannya, melanjutkan misinya dengan berlari-lari kecil sehingga dia sampailah di pos atau checkpoint yang kedua. Kemudian setelah si Dimas ini menyelesaikan ritual mengganti sesajen, Dimas pun kemudian melanjutkan pengalaman dan menuju checkpoint selanjutnya, yaitu checkpoint yang ketiga. Di situ dengan sayup-sayup si Dimas mendengar gemercik suara air. Dan ternyata jalan setapak yang dilalui Dimas itu menuju ke sebuah saluran air kecil atau aliran air kayak sungai seperti itu tapi kecil. Dan kemudian Dimas pun berlanjut menyusuri aliran sungai kecil ini karena memang jalannya mengarah ke situ. Dan kondisi di lingkungan di situ tempat di mana ada saluran air atau sungai kecil itu memang sangat terbuka. Jadi di sebelah kanannya Dimas itu kayak terbentang sebuah lapangan yang luas. Yang dimana yang kayak lapangan luas itu berbatas dengan semak-semak. Dan di tengah lapangan tersebut Dimas itu melihat kayak ada cahaya tapi lumayan banyak. Jadi kayak orang berjalan beriringan. Dan cahaya-cahaya tersebut itu kayak menggunakan obor gitu loh. Jadi banyak. Dan orang-orang tersebut itu melintas atau berjalan di bagian ujung lapangan. Nah Dimas kan, wah ini kok banyak orang. Pada mau kemana? Atau jangan-jangan nih anak-anak nih. Tapi ya mau kemana? Nah akhirnya saking penasarannya si Dimas, dia samperin kan, dia deketin. Dan di sini Dimas merasa bahwa ini pertunjukan horor dari para kakak kelasnya ini semakin menjadi-jadi nih. Wah boleh juga nih, serem juga cara kakak-kakak kelas ini membuat para juniornya ini yang sedang mendapatkan tugas ospek di malam terakhir itu menjadi sangat ketakutan. Luar biasa memang ide horor dari kakak kelasku, dari senior-seniorku ini. Kata Dimas seperti itu, dia bergumam sendiri. Nah lur teman-teman, kalian tahu nggak? Cahaya yang berkelap-kelip, yang kelihatan banyak rombongan orang-orang yang berjalan beriringan, itu ternyata adalah rombongan orang-orang yang sedang mengiring jenazah lur teman-teman. Kenapa Dimas tahu? Karena dia melihat dengan jelas sosok orang-orang yang beriringan itu memang membawa dan menggotong keranda jenazah. Dan si Dimas melihat itu dengan sangat jelas di depan matanya dia, yang jaraknya itu nggak terlalu jauh. Nah di sini Dimas yang tercengang, dia sempat takut juga di tengah malam kok ada orang mengiring keranda jenazah. Sedangkan itu di area
Ya bukan perkampungan, di area hutan malah, karena berada di Gunung Salak. Ya meskipun untuk perkampungan atau desa memang nggak terlalu jauh banget sih, cuman ya masa iya sih jam segini mau dimakamkan gitu kan kalaupun ada orang meninggal. Nah sempat mikir kayak gitu Dimasnya. Akhirnya Dimas pun memperhatikan iring-iringan tersebut dengan sangat seksama, hingga pada akhirnya rombongan iring-iringan jenazah itu pun menghilang setelah mulai masuk dan tertutupi oleh semak-semak belukar yang memang pada saat itu lebat sekali, tinggi-tinggi itu rumput-rumputnya. Kata Dimas sempat bilang gini, wah gila nih iring-iringan jenazah, lumayan cepat juga ya jalannya. Jadi memang jalannya itu cepet banget, nggak yang kayak pelan gitu, nggak. Wah ini keren sih, gila nih idenya, gila banget nih kakak kelas. Sampai bela-belain dia pinjem keranda jenazah, dan juga orang-orangnya itu kok seniat itu buat nakut-nakutin juniornya. Nah si Dimas itu sambil dia terheran-heran dengan usaha dari kakak kelasnya untuk menakut-nakuti juniornya sampai dia pinjam keranda jenazah. Nah tapi di sisi lain Dimas juga ingat kejadian tadi ketika sosok pocong ini jatuh, kemudian terdengar suara ngek kayak gitu, dia ya kembali lagi hilang rasa takutnya, tapi dia tertawa. Saking niatnya kakak kelas ini sampai akhirnya nyamar jadi pocong yang terbang dan kemudian jatuh. Dan singkat ceritanya, gak banyak keseraman atau sesuatu yang menyeramkan yang ditakuti sama Dimas sejak kejadian itu. Dan sehingga dengan sangat mudahnya Dimas itu bisa menyelesaikan semua pekerjaannya, semua tugasnya, semua misinya dengan mendatangi setiap pos dan mengganti semua sesajen dan membakar dupa di situ di setiap pos. Dan sampailah Dimas di tujuan akhirnya, di pos terakhirnya. Dan di ujung jalan Dimas ini benar-benar disambut oleh grupnya, oleh teman-temannya. Weleh, nyampe juga akhirnya lo Dimas, kata teman-temannya. Karena kebetulan Dimas ini mendapatkan giliran terakhir dari semua peserta ospek malam itu. Nah terus kemudian setelah si Dimas ini balik ke tendanya, dan kata para senior ya udah istirahat untuk malam ini, dan besok paginya sarapan pagi seperti biasa, kumpul bareng, terus kemudian berkemas-kemas dan kembali pulang. Nah kemudian pada saat pagi harinya, saat mereka berkumpul lagi habis makan pagi gitu kan, nah si Dimas sama teman-temannya itu mendapatkan informasi, dan informasi ini lumayan cukup mengagetkan bagi Dimas. Jadi gini informasinya, kata para senior, semalam itu ada kejadian yang dimana ini adalah kejadian yang mengenaskan dan tanpa diketahui oleh peserta ospek lainnya, terutama junior. Ternyata ada salah seorang kakak kelas atau seniornya si Dimas itu yang mengalami kecelakaan, dan katanya, kata si senior-senior ini, beliau yang mengalami kecelakaan itu tergelincir, terpleset, kemudian jatuh ke dalam jurang sehingga ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa alias meninggal dunia. Dan itu termasuk berita duka. Ya mendengar hal tersebut Dimas kaget dong. Soalnya Dimas ingat semalam ketika dia sedang melakukan tugasnya, melakukan misinya, yang namanya hantu pocong tadi, pocong jadi-jadian yang memang benar-benar kakak kelasnya yang menyamar. Nah itu kan jatuh. Nah Dimas langsung curiganya ke situ. Ini bukan karena dia jatuh atau terkilir dan masuk jurang, bukan. Tapi karena ya saking niatnya buat nakut-nakutin juniornya, si kakak kelas ini yang nyamar jadi pocong itu naik ke atas pohon, terus di situ pakai tali dan bergelayutan. Maksudnya dia kayak istilahnya itu kayak Tarsan gitulah, jadi kayak bergelayutan. Nah ketika si Dimas yang terakhir dapat giliran dan melihat itu, kemudian si pocong itu jatuh. Nah jatuhnya itu karena jatuh tinggi, ya mungkin mengalami sesuatu yang fatal sehingga kakak kelasnya ini pun meninggal dunia. Dan selain itu ada yang cukup membuat kaget mencengangkan buat Dimas, karena Abah Karta juga ikut memberikan informasi bahwasanya apabila tadi malam si peserta ospek ini, mahasiswa baru, ketika sedang melakukan jurit malam dan menjalankan tugas untuk mengganti sesajen. Nah kata Abah Karta gini, kalau ada peserta yang mungkin melihat selendang berkelebat, suara nyanyian, terus kemudian ketika mengganti sesajen itu ada suara bisikan, ternyata benar si Dimas mengalami itu. Bisikan apa? Bisikan suara yang mengucapkan terima kasih. Terus kemudian ada rombongan iring-iringan jenazah, dan itu semua adalah memang fenomena dan penampakan yang sering banget terjadi di area situ.
Dimas kaget dong, demi apa? Ini beneran kan, gak lagi bercanda? Maksudnya di saat lagi genting seperti ini karena seniornya ada yang meninggal. Dan ini si Abah Karta ngomong, katanya kejadian-kejadian itu memang bener nyata. Dan itu bukan settingan dari seniornya. Yang settingan dari seniornya ternyata yang dialami Dimas, semua kejadiannya itu hanya sosok pocong itu aja satu. Dan selain itu semuanya real horor. Nah, teman satu grupnya si Dimas langsung teriak dia, "Pak, maaf Pak, ini teman saya Dimas. Semalam dia ngelihat iring-iringan jenazah Pak." "Iya Pak, maaf, saya kirain itu memang kakak kelas saya, senior-senior saya yang lagi iseng buat nakut-nakutin saya Pak. Makanya saya ya takut sih sebenarnya, cuman ya mikirnya ini paling kakak kelas. Jadi akhirnya saya nggak takut lagi. Saya mikirnya gitu Pak. Jadi itu ternyata beneran." Iya beneran, itu memang benar-benar fenomena yang sering banget terjadi di sini. Dan bahkan iring-iringan jenazah itu nggak hanya menampakkan dirinya di area hutan atau di area tempat ospek mereka, tapi sampai ke arah perbatasan kampung. Itu sering banget warga melihat iring-iringan jenazah. Dan itu semua ternyata memang benar-benar terjadi dialami sama Dimas pertama kali dalam hidupnya. Dan sampai sekarang itu nggak bisa terlupakan oleh Dimas. Pengalaman mistis di dalam hidupnya ketika dia ospek pertama kali dia masuk kuliah. Karena bukan hanya sekedar mengalami kejadian mistis, tapi di saat si Dimas ini sedang mengalami kejadian mistis, ada salah seorang seniornya yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Ya itu bisa dikategorikan kecelakaan sih, walaupun memang kecelakaan yang bisa dibilang disengaja juga, karena niatnya buat nakut-nakutin, semuanya udah dikonsep, udah disiapkan, tapi ternyata apes. Nah seperti itu kurang lebihnya, sehingga seniornya ini jatuh kemudian meninggal dunia. Ya karena jatuhnya dari tempat yang tinggi, dari atas pohon. Dan akhirnya dari pihak kampus nih, karena orang tua dari si korban yang meninggal ini, ya walaupun itu memang ide dari si korbannya sendiri, akhirnya ya nggak menuntut, cuman ngasih saran, ngasih masukan gitu kan sama pihak kampus. Alangkah baiknya kalau misalkan melakukan kegiatan ospek atau jurit malam, ya ngapain sih harus ke tempat yang angker gitu loh. Misalkan mau nakut-nakutin ya di tempat yang biasa aja gitu lah. Terus semua yang menyeramkan itu tinggal disetting aja di konsep. Ya hantunya tuh pura-pura atau gimana gitu kan. Jadi nggak harus bener-bener ke tempat yang memang mistis dan sakral seperti Gunung Salak tersebut. Nah akhirnya kejadiannya kayak gini kan. Nah itu saran dari si orang tua seniornya Dimas yang yang menjadi korban meninggal itu, walaupun nggak menuntut sama sekali. Dan ternyata usulan itu didukung oleh banyak pihak, terutama oleh para orang tua mahasiswa-mahasiswi yang baru. Dan memang kegiatan seperti itu ya bagus sih, cuman nggak dianjurkan gitu loh untuk sampai yang se ekstrim itu, karena terlalu beresiko. Nah akhirnya sampai sekarang kalaupun ospek ya tetap masih ada kegiatan seperti itu, jurit malam, cuman lebih ke yang yang ya milah-milih gitulah, nggak ke tempat yang angker dan terlalu beresiko. Jadi yang dipilihnya yang aman-aman aja gitu, walaupun memang sering terjadi ketika ospek itu banyak yang kesurupan, yang ya lain sebagainya, tapi masih mending karena kesurupan itu ya termasuk hal yang wajar apabila di tempat-tempat yang memang banyak penghuninya selain kita manusia, dan juga mungkin merasa terganggu dengan aktivitas ospek mereka, dan itu masih hal yang wajar. Yang penting pada intinya nggak sampai ada korban jiwa kayak waktu ospeknya si Dimas ini. Nah kurang lebih seperti itu lur teman-teman. Ini kisah nyata pengalaman pribadi dari narasumber kita Dimas, yang dimana mungkin ya menurut kalian sebagian ada yang nggak terlalu menyeramkan, atau mungkin terlalu ya biasa aja gitu pengalamannya, tapi bukan itu poinnya. Di sini poinnya ya kita hargai, ini adalah pengalaman pribadi seorang narasumber kita Dimas, yang dimana ingin membagikan kisahnya. Pada saat itu Dimas memang mengalami kejadian mistis dan itu menakutkan bagi Dimas, dan yang lebih mengenaskannya karena kakak kelas atau seniornya itu sampai meninggal dunia hanya karena untuk melakukan kegiatan ospek dan menakut-nakuti juniornya sampai kehilangan nyawa.
dan disinilah pelajarannya. Apa ya, saya mengutip atau menyimpulkan bahwa ketika ingin melakukan kegiatan apapun, ya sebaiknya kita cari yang aman-aman aja gitu, yang nggak terlalu beresiko. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan dari kisah ini kita semua, terutama buat kalian nih yang masih kuliah atau masih sekolah, SMP, SMA atau ke perguruan tinggi, yang ingin melakukan kayak MOS, terus kayak ospek kayak gitu, ya kalian inilah maksudnya ambil kegiatan yang tidak terlalu beresiko. Nah, jadi seperti itu. Mohon maaf apabila saya dalam bercerita ini banyak sekali tutur kata saya yang salah dan terlalu bertele-tele, berbelit-belit, panjang lebar, kurang bisa dipahami dan diterima, tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu murni benar-benar kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi misalkan ada sekelumit kata yang bisa diambil contoh pelajaran dan juga manfaatnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya kalian ambil yang positifnya aja, yang baik-baik, yang bisa diambil pelajarannya. Dan yang negatif, yang buruk kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Kurang lebih seperti itu lur teman-teman. Dan buat kalian semua yang udah setia ngikutin channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai, dan tidak menyekip iklannya, saya ucapin makasih banyak, makasih banget buat kalian semua. Karena dengan kalian tidak menyekip iklan, berarti kalian sudah mendukung atau mensupport channel ini agar lebih baik dan lebih berkembang. Dan jangan lupa, saya pribadi terutama dan kita semua tim itu butuh banget kritik dan saran dan juga masukan dari kalian semua. Jadi kita nih kurangnya apa, terus harus bagaimana, tolong dong masukannya, kalian boleh tulis di kolom komentar dan itu sangat membantu kami banget dan kami butuh itu. Dan baiklah, buat kalian semua saya doakan tulus dari dalam hati saya, semoga kalian senantiasa sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, selamat dunia akhirat, dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Nah, saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutharun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.